Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kurniawan, NIM saya B1B1222090. Prodi Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang DPD dan latar belakang negara menjadi suatu wadah dalam memberikan pengaruh dan sistem tatanan kehidupan bagi rakyatnya. Ketidaksamaan pembangunan setiap negara yang ditandai dengan sejarah, peradaban, atau cara memperoleh kemerdekaan. Tentunya menjadi titik yang dapat mempengaruhi bagaimana setiap kebijakan di negara berbeda-beda. Demokrasi. Kesepakatan yang telah diuji bangsa ini sebagai bentuk pemerintahan. Nilai sebuah negara demokrasi diukur melalui kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dan barometer keputusan pembangunan dalam mobilisasi suatu negara. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama ada sejarah DPD dan apa itu DPD. Terus ada tugas dan wewenang DPD, dan ada fungsi DPD, terus syarat menjadi anggota DPD, dan yang terakhir alat kelengkapan DPD. Yang pertama kita mulai sejarah DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah lahir pada tanggal 1 Oktober 2004. Ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD, mulai dari wewenang yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Sejalan dengan tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan di setiap daerah, terus juga untuk meningkatkan semangat kapasitas partisipasi setiap daerah, dan juga untuk memperkuat kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pembangunan konstitusi. MPR Republik Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pembukaan DPD ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, apa itu DPD? DPD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah lembaga yang anggotanya adalah wakil-wakil setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Total anggota DPD adalah sepertiga jumlah anggota DPR, yaitu 136 dari setiap provinsi. Masa jabatan anggota DPD itu sampai 5 tahun dan berakhir saat anggota DPD mengucapkan sumpah atau janji. Berikutnya ada tugas dan wewenang DPD. Yang pertama ada mengajukan keputusan mengenai rancangan undang-undang. Yang kedua ada memberikan pertimbangan kepada lembaga DPR tentang RAPBN dan RUU yang berkaitan dengan pendidikan, pajak, dan agama. Terus juga ada melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang pertama itu pengajuan usul rancangan undang-undang mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan untuk pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terus juga pembahasan rancangan undang-undang ikut membahas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam.
Juga ada pertimbangan atas rancangan undang-undang pemilihan anggota BPK. Pertimbangan atas rancangan undang-undang dapat pendapatan anggaran untuk belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Terus juga pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Terus juga menyusun prolegnas legislasi sosial yang berkaitan dengan otonomi daerah. Terus yang terakhir, pemantauan dan evaluasi pada Perda melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah. Terus selanjutnya ada fungsi DPD. Ada dua, yaitu yang pertama fungsi pertimbangan dan yang kedua fungsi pengawasan. Yang pertama fungsi pertimbangan, yaitu ada legislatif, pembahasan rancangan undang-undang yang terkait adalah otonomi daerah, hubungan pusat, dan pembentukan pemekaran yang menggabungkan daerah pengelola sumber daya. Juga fungsi pertimbangan DPR, melakukan pertimbangan kepada DPR, fungsi pengawasan DPD. Tugas dan wewenang DPD dalam pengawasan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Terus menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK yang terkait, yakni otonomi daerah dan hubungan pusat dan pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan serta sumber daya lainnya. Berikutnya yaitu syarat menjadi anggota DPD. Yang pertama, provinsi yang berkependudukan harus sampai dengan 1.000 orang. 1 juta orang yang harus didukung sekurang-kurangnya oleh lebih dari 1.000 orang pemilu. Yang kedua, provinsi yang lebih berkependudukan lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh dari 3.000 orang pemilih. Selanjutnya adalah alat kelengkapan DPD. Alat kelengkapan DPD terdiri atas komite, badan kehormatan, dan panitia. Panitia yang lainnya yang diperlukan adalah komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Penjelasan alat lengkap komite pertama. Komite 1 DPR Republik Indonesia merupakan alat kelengkapan DPR Republik Indonesia yang bersifat tetap, yang mempunyai ruang lingkup tugas pada otonomi daerah. Lingkup tugas Komite 1 sebagaimana untuk memerhatikan urusan daerah dan masyarakat, yaitu sebagai berikut: hubungan pusat dan daerah serta daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan, terus juga pertahanan dan kelola uang. Terus yang kedua tuh Komite 2 DPD Republik Indonesia merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang mempunyai ruang lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan mengelola sumber daya ekonomi lainnya. Lingkup tugas 2 yang dimaksud dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut, yaitu pertanian, perkebunan, perhubungan, kelautan, dan perikanan. Terus yang Komite 3 Republik Indonesia merupakan alat kelengkapan DPD Republik Indonesia yang bersifat tetap dan mempunyai ruang lingkup
tugas pada pendidikan dan agama. Lingkup tugas Komite 3 yaitu untuk memperhatikan urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, dan pariwisata. Yang kedua sosial, yaitu ada pemberdayaan, perlindungan anak, tenaga kerja, transmigrasi, ekonomi. Dan yang kreatif ada administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan pengendalian kependudukan. Terus yaitu Komite 4 merupakan alat kelengkapan DPD Republik Indonesia yang bersifat tetap, yang mempunyai ruang lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berpandangan dengan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK, pajak dan usaha mikro kecil dan pengelolaan. Lingkup tugas Komite 4 yang dimaksud untuk dimainkan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut. Lebih sedikit argumen dan belanja negara, pajak dan pungutan lain, pertimbangan keuangan pusat dan daerah, pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara, dan pemilihan anggota BPK. Yang berikutnya ada eksistensi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di lingkup pemerintah. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga perwakilan politik daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan langsung dan beranggotakan 4 orang setiap provinsinya. Keberadaan DPD sebagai lembaga yang independen sangat memungkinkan memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah secara sungguh-sungguh dibandingkan dengan kedudukan DPR yang merupakan wakil rakyat yang berasal dari partai politik dan sudah barang tentu lebih terikat pada kebijakan partai terbentuknya DPD. Kepentingan daerah menjadi terakomodasi karena DPD lahir juga sebagai bagian dari reformasi 1998. DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingan secara utuh. Terus berikutnya ada kepanitiaan. Panitia Perancangan Undang-Undang atau PPUU. Terus yang kedua ada Panitia Urusan Rumah Tangga atau PURT. Yang ketiga ada Panitia Akuntabilitas Publik atau PAP. Dan yang keempat ada Panitia Hubungan Antar Lembaga atau PHAL. Penjelasan tugas kepanitiaan. Panitia Perancang Undang-Undang atau PPU dibuat oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, yang mempunyai tugas merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan, usulan rancangan dan undang-undang, masa penyelesaian DPD dan anggaran setiap tahun. Terus membahas usul rancangan undang-undang yang berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan. Memainkan evaluasi terhadap program penyusun rancangan undang-undang, terus memainkan tugas atas keputusan sidang paripurna atau tugas panitia musyawarah, mengusulkan kepada panitia musyawarah hal yang dipandang perlu bagi disikan dalam perkara DPD, mengadakan dan mengordinasikan babak penyusun RUU yang pembahasannya melibatkan semakin dari satu komite. Terus berikutnya ada pimpinan. Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan 2 wakil ketua. Selain menjalankan tugas pemimpin sidang, pemimpin DPD juga sebagai juru cakap DPD. Ketua DPD periode 2009 sampai 2014 adalah Irman Gusman, dan ia kembali terpilih menjadi Dewan Ketua Perwakilan Daerah pada
periode 2014 sampai 2013 setelah mengalahkan yang menjadi pemimpin DPD lainnya. Berikut adalah anggota dan ketua dan wakil DPD. Yang pertama, ketuanya adalah Irman Gusman yang berasal dari Sumatera Barat. Dan wakil ketua Faruk Muhammad yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang ketiga ada wakil ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang berasal dari Yogyakarta. Berikutnya ada Sekretariat Jenderal. Yang pertama, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang kedua ada personelnya yang terdiri atas pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga ada Sekretariat Jenderal DPD yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Presiden atas usul pimpinan DPD. Kekebalan hukum. Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pertanyaan, pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPD. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup. Untuk anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pertanyaan, pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPD. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang mengenai pengumuman rahasia negara. Rahasia negara atau hal-hal yang mengenai pengumuman rahasia negara. Berikut adalah biodata ketua DPD dan wakilnya. Yang pertama kan ada Pak Irman Gusman, ketua DPD yang berasal dari Sumatera Barat. Dan yang kedua wakil ketuanya yaitu Faruk Muhammad yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang wakil kedua yaitu Kanjeng Gusti Ratu Emas yang berasal dari Yogyakarta. Kesimpulan, berdasarkan fungsi DPD yang diatur dalam Undang-Undang 1945, DPD memiliki kewenangan konstitusional dan pengaturan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Sebagai lembaga negara, DPD memiliki kedudukan yang sangat tinggi berkaitan dengan fungsinya. DPD yang dapat melaksanakan fungsinya merupakan eksistensi DPD sebagai lembaga negara. Karena dari fungsi tersebut menggambarkan adanya suatu lembaga negara tertentu. Yang kedua ada dengan fungsi dan tugas serta kewenangan yang diatur Undang-Undang 1945, sangat sulit DPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Karena kewenangan terbatas yang dimiliki DPD ini semakin dipersempit dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Sebelumnya dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwasanya DPD hanya mempunyai kewenangan mengajukan RUU pada bidang tertentu dan ikut membahasnya hanya pada tingkatan pertama. Bahkan RUU yang diajukan oleh DPD ini jika disetujui oleh DPR, maka ketika dilanjutkan ke proses tahap berikutnya di dalam pembahasan, maka RUU tersebut berubah menjadi RUU yang diusulkan oleh DPR. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.